Sungai Pencongan terletak di Pekalongan, Jawa Tengah. Sungai ini lebar dan terkenal angker. Dalam beberapa waktu yang lalu, para pemancing hilang satu persatu di sungai ini. Halo teman-teman Aladipa Story. Perkenalkan saya Calik yang kali ini akan membagikan kisah nyata, misteri hilangnya banyak pemancing di Sungai Pencongan Pekalongan. Monggo sekecaaken. Di sebuah desa terpencil yang terletak di Kabupaten Pekalongan, terdapat sebuah sungai yang sudah dikenal luas oleh penduduk setempat sebagai Sungai Pencongan. Sungai ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sebagai sumber air, irigasi, hingga tempat bermain anak-anak. Namun, di balik kegunaannya, tersembunyi sebuah misteri yang telah menghantui desa tersebut selama beberapa bulan terakhir. Kejadian hilangnya para pemancing satu persatu di sungai ini, yang dimulai beberapa bulan lalu, semakin menambah rasa takut dan was-was di kalangan penduduk. Tidak ada yang tahu pasti mengapa mereka hilang. Hanya ada cerita samar yang beredar dari mulut ke mulut. Cerita ini berawal ketika seorang pria bernama Om Tejo datang dan menetap sementara di desa tersebut. Om Tejo adalah seorang yang memiliki hobi memancing, dan reputasinya sebagai pemancing ulung sudah tidak diragukan lagi. Dia dikenal dengan keberaniannya dan keterampilannya dalam menangkap ikan-ikan berukuran besar. Ia telah mendengar tentang Sungai Pencongan bahkan sebelum tiba di desa tersebut. Cerita-cerita tentang ikan besar yang menghuni sungai itu telah memancing rasa penasaran dan antusiasmenya. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan pada ikan di sungai itu. Ada perasaan aneh, seolah ada yang memanggilnya. Om Tejo tinggal bersama pamannya yang sudah menetap lama di desa. Pamannya telah sering mendengar cerita-cerita aneh tentang hilangnya beberapa pemancing di Sungai Pencongan. Meskipun demikian, cerita ini masih dianggap sebagai tahayul oleh sebagian orang. Ketika Om Tejo pertama kali mendengar kisah-kisah tersebut, ia tidak menganggapnya serius. Ia berpikir bahwa mungkin saja para pemancing yang hilang terseret arus deras, atau diserang oleh binatang buas yang mendiami area sungai. Namun, di pojok pikiran, sesuatu berkata padanya bahwa ada lebih dari sekadar penjelasan itu. Namun, seiring berlalunya waktu, rasa penasaran Om Tejo semakin dalam. Ia mulai mendengarkan dengan seksama cerita-cerita dari penduduk desa tentang sesosok hantu penjaga yang dikabarkan mendiami sungai tersebut. Legenda ini mengatakan bahwa hantu itu adalah penjaga sebuah harta karun berharga yang tersembunyi di dasar sungai, dan siapapun yang mencoba mengambilnya akan mengalami nasib buruk. Anehnya, setiap kali ia mendengar cerita ini, sebuah gambaran samar tentang wajah yang sama terlintas di pikirannya, seolah-olah ia sudah pernah melihat wajah itu sebelumnya, namun di mana dan kapan ia tidak tahu. Suatu pagi yang cerah, Om Tejo memutuskan untuk pergi memancing di Sungai Pencongan. Dengan perlengkapan pancing yang lengkap dan semangat yang tinggi, ia berangkat sejak fajar menyingsing. Awalnya, suasana sungai sangat tenang. Burung-burung berkicau riang dan suara aliran air mengalun dengan lembut. Saat itu, Om Tejo berhasil menangkap beberapa ikan kecil, dan hari tampaknya akan menjadi hari yang baik untuk memancing. Namun, ada sesuatu yang aneh. Seekor ikan besar tiba-tiba terjebak dalam jaringnya. Ikan itu berbentuk aneh dan bersisik emas. Namun, sekitar tengah hari, suasana mulai berubah. Tiba-tiba, kabut tebal perlahan menyelimuti sungai dan sekitarnya, menciptakan suasana yang cukup menakutkan. Suara-suara aneh seperti bisikan lembut terdengar dari arah hutan sekitar sungai. Suara tersebut samar, namun menimbulkan rasa tidak nyaman di hati Om Tejo. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik kabut, namun tidak ada siapapun di sana. Ia merasa dirundung perasaan deja vu, seolah kejadian ini sudah pernah dilaluinya. Berusaha mengabaikan rasa takut, Om Tejo tetap fokus pada tali pancingnya. Namun, tidak lama kemudian, ia merasakan tarikan yang sangat kuat pada tali pancingnya, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan berat di ujung sana. Dengan sekuat tenaga, Om Tejo mencoba menarik tali tersebut. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin terpikat ia pada suasana misterius yang menyelimuti tempat itu. Kali ini, bayangan samar itu bukan hanya berdiri di pinggir sungai, tetapi melayang di udara, menatapnya dengan wajah yang ternyata mirip dengan gambaran samar yang selalu muncul di benaknya. Dari arah kabut yang tebal, tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang menyerupai manusia, namun tak sepenuhnya berwujud.
Bayangan itu mendekat perlahan ke arah Om Tejo. Ketika bayangan itu semakin dekat, Om Tejo merasa jantungnya berdegup kencang. Ia merasa panik dan instingnya mengatakan bahwa ia harus segera pergi dari sana. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan itu berbicara menggunakan suara yang sepertinya familiar di telinga Om Tejo. Namun, anehnya, langkah kakinya terasa sangat berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Rasa takut yang mulai merayapi dirinya berubah menjadi keputusasaan. Dia berusaha keras untuk melepaskan tali pancing dan berlari menjauhi tempat tersebut, tetapi situasi semakin mencekam. Entah mengapa, ia merasa bahwa bayangan itu sebenarnya tidak berniat menyakitinya, tetapi ingin mengirimkan sebuah pesan yang penting. Di tengah kebingungan itu, ia mendengar suara bisikan lembut namun sangat jelas di telinganya. Jangan pernah kembali jika ingin selamat. Kata-kata itu terus terngiang di pikirannya, meningkatkan rasa takut dan cemas. Tak ingin ambil risiko, Om Tejo berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun, sebelum berhasil sepenuhnya meninggalkan area itu, ia mendengar bisikan lain, lebih lembut, cari kunci untuk membebaskanku. Setelah peristiwa yang mencekam itu, Om Tejo kembali ke desa dengan selamat, namun pikirannya dihantui oleh kebingungan dan ketakutan. Ia menceritakan pengalaman mengerikan yang baru saja dialaminya kepada pamannya dan beberapa tetua desa. Setelah mendengar kisah dari Om Tejo, banyak penduduk desa yang semakin yakin bahwa legenda hantu penjaga sungai memang bukan sekadar cerita kosong. Ada yang mengatakan bahwa Om Tejo mungkin telah terkutuk, namun dia yakin bahwa bayangan itu bukanlah sosok jahat. Setelah kejadian itu, Om Tejo bersama beberapa penduduk desa yang penasaran memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang legenda tersebut. Mereka melakukan pencarian terhadap cerita-cerita lama dan catatan sejarah desa yang terkait dengan Sungai Pencongan. Dari penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa dahulu kala, di area sungai itu, pernah terjadi sebuah peristiwa tragis. Namun, mereka juga menemukan petunjuk yang mengarah pada sebuah kunci kuno yang dipercaya dapat mengungkap misteri di balik sosok bayangan di sungai. Dahulu, ada seorang tokoh desa yang sangat dihormati yang dikisahkan meninggal secara misterius di sekitar sungai tersebut. Konon, arwah tokoh desa itu masih tinggal di sekitar sungai untuk menjaga harta karunnya yang tersembunyi di dasar sungai. Banyak yang percaya bahwa arwah tersebut tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati atau mengambil harta karun itu. Inilah yang diduga menjadi penyebab hilangnya para pemancing di sungai itu selama ini. Namun, yang lebih mengejutkan, di balik cerita harta karun itu, terdapat kisah tentang jimat yang dapat melepaskan arwah dari penderitaannya. Bersama-sama, Om Tejo dan penduduk desa berinisiatif untuk melakukan ritual tradisional sebagai bentuk penghormatan kepada arwah penjaga sungai. Mereka berharap agar arwah tersebut berkenan mengembalikan para pemancing yang hilang dan mengizinkan penduduk untuk mencari nafkah di sungai dengan aman. Upaya dan doa mereka seolah membuahkan hasil, karena setelah ritual tersebut, suasana di sekitar desa perlahan kembali tenang. Namun, Om Tejo merasa ada sesuatu yang masih belum selesai, terutama tentang pesan, kunci, yang didengarnya. Meskipun misteri Sungai Pencongan belum sepenuhnya terpecahkan, setidaknya ketakutan yang melanda masyarakat desa mulai mereda. Kehadiran Om Tejo di desa tersebut menjadi pengingat akan kekuatan-kekuatan alam yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia. Ia juga menyadarkan penduduk desa akan pentingnya menghormati alam dan segala misterinya. Ia mulai merasa bahwa ia dan sungai itu memiliki ikatan yang tidak dapat dijelaskan, seperti takdir yang belum sepenuhnya dipahami. Hingga saat ini, Sungai Pencongan tetap menjadi sebuah tempat yang memiliki daya tarik sekaligus menyimpan misteri. Ia tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi penduduk desa, tetapi juga mengingatkan mereka akan cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Para pemancing yang kembali ke tepi sungai seringkali berbagi pengalaman mereka. Beberapa mengaku melihat bayangan misterius di air, sementara yang lain merasakan hembusan angin yang tiba-tiba meskipun hari sedang tenang. Namun, anehnya, alih-alih menakuti, cerita-cerita ini justru menambah kekaguman dan penghormatan warga terhadap sungai tersebut. Om Tejo, meskipun sudah tua, masih sering terlihat duduk di tepi Sungai Pencongan. Mungkin ia memancing, atau mungkin hanya merenung memandangi aliran air yang tenang. Warga desa selalu memberinya senyum hangat dan sapaan ramah setiap kali melewatinya. Bagi mereka, Om Tejo adalah bagian dari legenda sungai itu sendiri.
Ia menjadi semacam penjaga tak resmi yang tidak hanya melindungi sungai, tetapi juga melindungi desa dari rasa takut yang pernah melanda. Suatu hari, desa digegerkan dengan kedatangan seorang peneliti muda dari kota bernama Budi. Ia tertarik dengan cerita-cerita mistis Sungai Pencongan dan ingin melakukan penelitian untuk menemukan jawaban ilmiah. Awalnya, warga desa ragu dan bahkan menolak membantu. Takut misteri yang dihormati selama ini dirusak oleh pengaruh luar. Namun, Om Tejo, dengan kebijaksanaannya, mengundang Budi untuk duduk bersamanya di tepi sungai. Mereka berbincang panjang lebar. Om Tejo bercerita tentang pengalaman-pengalamannya, sedangkan Budi mendengarkan dengan seksama. Dalam percakapan itu, mereka menyadari bahwa terkadang sains dan mistisme berjalan beriringan, saling melengkapi dalam cara yang tak terduga. Dengan bimbingan Om Tejo, Budi mulai memahami bahwa sungai ini lebih dari sekadar aliran air. Ia adalah jantung budaya dan spiritual desa. Ia memutuskan untuk menghormati kepercayaan dan tradisi yang ada, dan menulis laporannya dengan menggambarkan Sungai Pencongan sebagai jembatan antara dunia ilmiah dan mistis. Cerita Budi tentang Sungai Pencongan kemudian menjadi terkenal. Bukan karena penjelasan ilmiah yang menyingkap misteri, tetapi karena pendekatannya yang menghormati dua dunia yang berbeda. Dengan demikian, Sungai Pencongan terus menjadi sumber inspirasi, tempat di mana alam, mistis, dan kemanusiaan bertemu dan saling menjaga keseimbangan. Dan bagi Om Tejo, ikatannya dengan sungai semakin kuat, tidak hanya melalui cerita dan legenda, tetapi juga melalui persahabatan yang tak terduga dengan seorang peneliti muda yang menghargai apa yang tak terlihat oleh banyak orang. Desa itu pun hidup dalam harmoni, dengan Sungai Pencongan tetap menjadi penjaga rahasianya, melambangkan ketenangan dan kekuatan yang abadi. Terima kasih sudah menyimak ceritanya sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar bisa menyimak cerita menarik lainnya dari Naladipa Story.